Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kolonel TNI Purnawirawan Sugeng Waras mengatakan bahwa Jokowi akan jatuh akibat ulahnya sendiri. Badan Intelijen Negara BIN di era Joko Widodo diibaratkan tai kucing rasa coklat. Masukan informasi dari BIN ke Presiden terasa pedas sehingga memunculkan kebijakan yang pahit ke rakyat. BIN yang seharusnya prima dalam menyajikan data-data intelijen justru ibarat melihat tai kucing rasa coklat. Kata Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras dalam artikelnya berjudul "Janji Jokowi Bukan Urusan Saya", di mana dikirim ke redaksi Suara Nasional pada Jumat 8 Juli. BIN ibarat tai kucing rasa coklat, kata Sugeng Waras, di mana masukan informasi dari lembaga telik sandi negara itu terasa pedas di mulut Presiden. Sehingga coklat yang dimasukkan di mulut Presiden terasa pedas, yang memunculkan kebijakan pahit. Kata Sugeng Waras, BIN tidak memberikan informasi ancaman keberadaan TKA Cina di Indonesia yang bisa memunculkan gejolak sosial di masyarakat. Selama pemerintahan Jokowi dapat ditengarai dengan goyahnya ideologi negara, terpuruknya ekonomi, banyaknya pengangguran, tidak terkendalinya TKA Cina. Komnas HAM yang seharusnya menjadi penyeimbang jiwa dan raga justru terseret pada urusan duniawi belaka, di mana terkontaminasi tindak kejahatan. Namun sepandai-pandainya tupai melompat sesekali jatuh juga, maka bisa jadi konspirasi atau kejahatan yang tidak pernah sempurna atas kuasa dan kehendak Allah. Tidak sampai akhir periode kekuasaan Jokowi akan jatuh dari ulahnya sendiri. Begitu pungkasnya. The King of Lip Service merupakan sinyal negara dalam bahaya. Penyematan gelar atau julukan kepada seorang presiden yang membawa nama besar dan martabat negara langsung sebagai legitimasi pengakuan rakyat pada pemimpinnya bukanlah hal yang dapat dipandang secara sederhana, bahkan atas nama demokrasi sekalipun. Meskipun pasca reformasi, kebebasan berekspresi, mengkritik, memakai berbagai atribut simbolik, bahkan caci maki dialami hampir di setiap periode masing-masing presiden, namun apa yang disematkan pada Presiden Jokowi terasa memiliki kebenaran suara jiwa rakyat yang teramat kuat dan dalam. Indikator itu dapat dilihat dari meluasnya suara dari banyak kalangan intelektual akademik, profesional, hingga rakyat biasa yang antusias menyambut di media sosial sebagai pembenaran atas julukan itu. Raja yang hanya manis di bibir, dalam nyata banyak kepahitan yang diberikan. Di samping itu, istana pun juga tak memiliki nalar logika tandingan ataupun kontrareaksi yang setara. Alih-alih mampu menepis referensi yang dipakai BEM UI, malah kesannya menyetujui gelar itu tepat adanya adalah gestur yang tercermin di sana. Istana tentu tahu bahwa julukan lip service itu secara harfiah adalah pembohong, dan tentu saja negara yang dipimpin seorang raja pembohong adalah amat memalukan dan menyakitkan kehormatan negara dan bangsa sendiri. Dalam konteks lebih lanjut, tentu secara konstitusi sangat terlarang kepemimpinan semacam ini, dan karenanya sebuah panel pemeriksa perlu dibentuk oleh MPR dan DPR. Hal ini untuk membuktikan apakah benar Presiden telah melakukan perbuatan yang menjadi dasar penobatan itu secara sadar atau tidak. Ini juga menjadi sangat penting karena siapapun yang merasa sebagai anak bangsa, apalagi menyandang tanggung jawab sebagai wakil rakyat, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di bawah kepemimpinan yang selama ini ternyata banyak membohongi rakyatnya. Penobatan gelar meskipun hanya berupa simbol yang dihadirkan ke depan publik lewat media sosial, tentu memiliki nilai moralitas tersendiri, dan istilah dari raja itu adalah hierarki tertinggi dari penguasa negeri, sehingga tentu merefleksikan citra bangsanya secara langsung. Istana tidak boleh hanya diam membisu tatkala sang raja dinobatkan sebagai pemimpin pembohong, kecuali memang diam itu dimaknai sepakat dan menjadi sinyal negara dalam bahaya dalam kepemimpinan dari sosok The King of Lip Service. Buzzer RP adalah PKI gaya baru. Buzzer RP merupakan gaya baru dengan melakukan fitnah dan juga caci maki terhadap ulama dan tokoh bangsa. PKI gaya baru adalah buzzer, ngaku paling penegak Pancasila tapi merongrong agama. Tokoh-tokoh utama agama dan juga tokoh-tokoh utama bangsa pun difitnah serta dicaci maki.
Begitu kata tokoh Papua Chris Wamena di akun Twitternya @putrawadapi. Kata Chris, buzzer itu tidak pernah mengkritik korupsi bansos yang dilakukan oleh politisi PDIP. Utang menumpuk, ekonomi dan demokrasi hancur pun mereka tidak peduli. Ia juga mengingatkan bahaya buzzer yang dapat merusak bangsa. Kita yang cinta agama, Pancasila dan NKRI harus waspada dengan buzzer RP ini. Begitu jelasnya. Politikus senior Partai Amanat Nasional, Amin Rais mengatakan semenjak dulu Islam beserta halakohnya berdiri dalam keadaan teratur dan juga aman. Dari dulu Islam beserta dengan berbagai halakoh di dalamnya adalah hal yang ajak atau aman, tulis Amin Rais di akun Twitternya. Kemudian katanya muncul paham komunis yang mengadu domba Islam dengan halakohnya hingga terjadi perpecahan di tengah umat. Sebab PKI melihat halakoh itu sebagai peluang untuk adu domba. Hanya PKI beserta anasir-anasirnya saja yang melihat itu sebagai sebuah peluang untuk mengadu domba umat. Dia menilai sekarang influencer dipakai PKI untuk melakukan adu domba melalui media sosial. Mereka seperti buzzer yang dibayar untuk propaganda di dunia maya. Sekarang anasir PKI menggunakan tangan sosmed influencer. Umat jangan terpengaruh, tetap dalam semangat ukhuwah. Demikian kata Amin Rais. Selain itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadlizon juga berkicau di media sosial Twitter soal Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kali ini, anggota DPR asal Dapil Jawa Barat itu mengklaim PKI selalu ingin menghapus jejak sejarah. Dari dulu PKI selalu ingin menghapus jejak sejarah, playing victim dan berusaha menempatkan diri sebagai korban. Anggota Komisi 1 DPR ini juga lebih lanjut mengatakan para pengikut PKI berkali-kali mau memberontak dan melakukan kudeta, namun selalu gagal. Fadli kemudian mengajak warganet menanti serangan para pendemo bayaran atau buzzer yang tidak suka dengan kicauan itu. Padahal berkali-kali mau berontak dan kudeta, gagal terus. Nah yuk kita lihat komen-komen dari buzzer RP yang pro PKI habis saya tweet ini. Fadli juga mengatakan kicauan akun namaku Anissa dalam unggahannya bahwa fakta sejarah PKI diubah lewat Wikipedia. Warganet waspada pemutarbalikan sejarah. Untuk diketahui, tagar boykot Wikipedia sempat menjadi tren Twitter pada waktu lalu. Tagar tersebut dipicu adanya keterangan dari Wikipedia soal pembantaian di tahun 1965-1966. Indonesia Corruption Watch membongkar besarnya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk membayar buzzer dan juga influencer. Tidak tanggung-tanggung anggarannya pun mencapai 90 miliar rupiah. Pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadila mengkritik besarnya anggaran yang digelontorkan untuk para penjaga maya itu. Dia menyebut penggunaan buzzer dan influencer mirip apa yang dilakukan di sejumlah negara komunis seperti di Rusia dan juga Cina. Tugasnya adalah membela, mengkampanyekan, membangun citra hingga memprovokasi. Hal ini dapat menurunkan kualitas dari demokrasi. Sebenarnya bukan hanya menurunkan tetapi telah menjadi penyakit dari demokrasi sendiri, melanggengkan budaya politik transaksional, premanisme, serta menghalalkan kebohongan dan kecurangan dalam berpolitik. Rizal juga menyebut penyakit buzzer dan influencer sangat berbahaya. Di negara komunis seperti Rusia dan Cina, buzzer serta influencer dapat disetarakan dengan Departemen Agitasi dan Propaganda atau Agitprop Partai Komunis.